Pertama kali aku melihat Stella Morgan, dia mengenakan gaun tidur rendah hitam. Tali bahunya terlihat sangat tipis, seolah bisa putus kapan saja. Kerah V-nya sangat rendah dan ujung gaunnya hampir tidak mencapai pertengahan paha. Dia berdiri tanpa alas kaki di lorong sambil memegang kantong sampah, rambutnya yang basah terurai di bahunya. Air menetes di lekukan tulang selangkanya. Koperku tersangkut di ambang pintu lift. "Permisi," katanya. Nadanya sama sekali tanpa rasa malu. Butuh beberapa detik bagiku untuk mencerna. Aku menarik koper itu kembali. Tidak yakin harus melihat kemana. Mataku akhirnya tertuju pada sebuah iklan di dalam lift. Sebuah iklan deterjen sedang mengadakan promo beli satu gratis satu. Aroma melati dan jeruk seperti sabun mandi mahal tercium saat dia berjalan melewatiku. Aku menghela nafas. Aku tidak menyadari. Aku menahan nafas saat pintu lift tertutup. Aku memeriksa nomor apartemen di pintu. 1502. Ya, ini tempat yang baru saja kusewa. Agen properti itu bilang penyewa sebelumnya pindah hari ini dan aku bisa langsung pindah. Aku memasukkan kunci ke dalam gembok dan memutarnya. Pintu terbuka. Ruang tamu berantakan dengan 5 atau 6 kardus. Beberapa potong pakaian tergeletak di sofa dan secangkir kopi yang belum habis berada di meja kopi. Aku mengeretkan kening. Bukankah dia bilang dia sudah pindah? Lalu aku mendengar suara pancuran air. Aku membeku. Air dimatikan dan pintu kamar mandi terbuka. Stella keluar sambil menarik rambutnya. Kali ini dia mengenakan kaos putih dan celana pendek denim, tetapi gaun tidur rendah hitam tersampir di lengannya. Kami saling menatap selama 3 detik penuh. "Siapa kamu?" tanyanya duluan. "Aku yang menyewa apartemen ini." Aku mengangkat kunci. "Aku pindah hari ini." Alis Stella terangkat. "Tidak mungkin, kontrakku sampai akhir bulan." Aku mengeluarkan ponselku dan menggulir pesan-pesanku dengan agen properti itu. Aku menemukan sebuah pesan. "Penyewa sebelumnya pindah hari ini. Kau bisa langsung pindah masuk," katanya sambil memutar layar ponsel ke arahnya. Ekspresinya berubah muram saat membacanya. Dia mengeluarkan ponselnya sendiri dan menekan nomor tersebut. "Tuan Roberts, ada apa? Kontrak sewa saya sampai akhir bulan. Jadi kenapa seseorang masuk begitu saja dengan kunci?" Aku tidak bisa mendengar suara teredam di ujung telepon, tapi aku bisa melihat Stella semakin marah setiap detiknya. "Apa maksudmu kau salah? Itu tertulis jelas di kontrak. Biaya penalti? Aku tidak mau biaya penalti. Aku ingin tinggal di sini sampai kontrak sewaku habis. Kau menyuruhnya pindah masuk. Lalu apa yang harus kulakukan?" Dia menutup telepon, menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya menatapku. "Agen properti itu salah. Kontrakku berlaku sampai akhir bulan. Kontrakmu seharusnya dimulai bulan depan." Sakit kepala mulai terasa di belakang mataku. Aku meninggalkan tempat tinggal lamaku demi apartemen ini karena lebih dekat dengan tempat kerja. Dan sekarang, mereka bilang aku tidak bisa pindah. "Aku sudah mengakhiri kontrak sewa lamaku," aku berkata. "Dan aku tidak punya tempat lain untuk pergi," balasnya sambil menyilangkan tangan. "Lagi pula aku di sini duluan." Kami saling menatap selama 10 detik lagi. Aku memperhatikan matanya berwarna coklat muda dan tampak menggelap saat dia marah. "Jadi, bagaimana sekarang?" tanyaku. Stella melirik sekeliling ruang tamu yang berantakan ke kotak-kotaknya yang setengah terbungkus. "Entah kau selesaikan ini dengan agen properti, atau..." Dia berhenti sejenak. "Begini, ini apartemen 2 kamar tidur. Kalau kau benar-benar harus pindah hari ini, kan tidak kekurangan tempat." Aku terkejut. "Maksudmu kita akan menjadi teman sekamar selama 2 minggu?" katanya. Suaranya tegas dan lugas. "Kau ambil 1 kamar, aku ambil yang lain. Kita berbagi ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Di akhir bulan, aku pindah dan tempat ini sepenuhnya milikmu." Saran itu begitu tiba-tiba, naluri pertamaku adalah menolak. Tapi kemudian aku membayangkan diriku menyeret koperku melewati kota tanpa tujuan, dan aku menelan penolakanku. "Bagaimana kita membagi biaya utilitas?" tanya aku, mencoba bersikap praktis. 50-50, katanya. "Kita beli bahan makanan dan perlengkapan sendiri. Kita bergantian membersihkan area umum. Sebaiknya kita membuat perjanjian sederhana untuk teman sekamar, agar tidak ada pertengkaran." Dia berbalik, mengeluarkan pena dan kertas dari tasnya, dan membuat draft perjanjian singkat dalam beberapa menit. Tulisan tangannya agak berantakan, tetapi syarat-syaratnya sangat jelas. Dia bahkan menyertakan klausul tentang giliran siapa yang membuang sampah dan bagaimana membagi ruang kulkas. Aku membacanya. Tampaknya adil. Aku setuju dengan ini. Kami berdua menandatangani. Stella mengambil foto perjanjian itu dan mengirimkannya melalui pesan teks kepada agen properti. "Versi digital untuk informasi Anda. Anda bisa menggunakan kamar tamu," katanya, sambil menunjuk ke sebuah kamar di ujung lorong. "Kasurnya masih baru. Aku baru membelinya minggu lalu. Aku akan tinggal di kamar utama karena aku punya lebih banyak barang." Aku mengangguk dan menyeret koperku ke kamar tamu. Kamar itu tidak besar, tetapi memiliki jendela, dan kasurnya memang masih terbungkus plastik. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasa seperti sepanjang hari itu adalah semacam mimpi aneh. Pukul 7, aku kelaparan. Aku keluar dari kamarku dan mendapati Stella di dapur sedang membuat mie instan. "Mau?" tanyanya tanpa menoleh. "Aku membuat terlalu banyak." "Tidak, terima kasih. Aku pesan lewat DoorDash saja." "Terserah kamu." Aku kembali ke kamarku dan menelusuri aplikasi itu selama setengah jam, tetapi akhirnya tidak memesan apapun. Aku bisa mendengar dentingan garpu di mangkuk dari dapur dan mencium aroma uap ramen yang gurih. Tiba-tiba, makanan pesan antar
komentar tidak lagi menarik. Saat aku kembali keluar, Stella sedang mencuci mangkuknya di wastafel. Aku bersandar di kusen pintu. Hei, kalau dipikir-pikir lagi, kalau masih ada, aku ambil saja. Dia melirikku dari balik bahunya dan mengambil mangkuk lain dari lemari. Itu hanya ramen instan biasa, tetapi dia menambahkan telur dan beberapa sayuran hijau. Dan masih panas. Kami duduk di sisi berlawanan dari meja makan dalam diam. Apa pekerjaanmu? Tanyanya pertama. Aku seorang seniman game, kataku. Kamu bekerja di bidang pemasaran media sosial, kebanyakan untuk merek fashion dan kecantikan. Dia memutar-mutar mie dengan garpunya. Jadi kamu bisa menggambar? Iya, karakter, lingkungan, hal-hal semacam itu. Keren. Dia menghabiskan suapan terakhirnya dan meletakkan garpunya. Aku akan mencuci piring, kamu lap meja. Itu ada dalam kesepakatan. Siapapun yang memasak tidak perlu membersihkan. Aku memeriksa kesepakatan itu nanti, dan benar saja, klausul itu ada di sana. Saat aku selesai mengelap meja, dia sudah selesai mencuci piring dan sedang asik bermain ponsel di sofa. Apakah kamu biasanya pulang selarut ini? Tanyanya. Tergantung proyeknya. Masa-masa sibuk memang sering terjadi. Aku juga sering bekerja lembur, katanya. Tapi aku akan mencoba pulang sebelum jam 11 malam, agar tidak membangunkanmu. Aku mengangguk. Bayangan dirinya mengenakan gaun tidur rendah hitam itu terlintas di benakku dan aku segera menepisnya. Baiklah, aku akan tidur, kataku. Tunggu, dia menghentikanku. Hanya satu hal lagi yang perlu kita sepakati. Jika aku kedatangan tamu, aku akan memberitahumu. Kamu juga perlu melakukan hal yang sama untukku. Dan mungkin lebih baik jika kita tidak memiliki tamu lawan jenis yang menginap, hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kecanggungan. Wajahku terasa sedikit hangat. Aku tidak berencana mengajak siapapun ke sini. Bagus, dia tersenyum tipis. Senang berbisnis denganmu, teman sekamar. Kembali ke kamarku, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Aku merasa Urusan teman sekamar ini adalah keputusan yang terburu-buru, tetapi sudah terlambat untuk mundur sekarang. Aku hanya harus melewati 2 minggu ke depan. Aku bisa mendengar musik dari ruangan sebelah, sebuah lagu pop. Musiknya pelan, tidak cukup keras untuk mengganggu. Aku menutup mata, memikirkan proyek baru yang harus kulaporkan besok, dan akhirnya tertidur. Pukul 2 pagi, aku terbangun karena haus. Aku berjingkat ke dapur untuk mengambil segelas air, dan melihat lampu ruang tamu masih menyala. Stella meringkuk di sofa, sebuah laptop bertumpu di kakinya. Cahaya layarnya menerangi wajahnya. Dia masih mengenakan kaos putih, rambutnya diikat sanggul berantakan. Kacamata melorot dari hidungnya. Masih bangun? Tanyaku. Dia tersentak dan menatapku. Oh, aku harus menyerahkan proposal besok pagi. Apa aku membangunkanmu? Tidak, aku hanya mengambil air minum. Aku mengisi gelas, lalu ragu-ragu. Mau kopi? Dia mengangkat alisnya. Bisakah kau membuatnya? Batu? Itu cukup. Dia menggosok tengkuknya. Terima kasih. Aku membuat 2 cangkir kopi instan dan memberikan 1 kepadanya. Dia menyesapnya. Ekspresinya sulit dibaca. Berapa banyak gula yang kau masukkan? 3 sendok. Terlalu banyak, katanya, tapi tetap menyesap lagi. Tapi mungkin efek gula bisa membantu. Kami terdiam. Aku berdiri di dekat sofa, tidak yakin apakah aku harus kembali ke kamarku atau duduk. Akhirnya aku duduk di ujung sofa, menyisakan jarak 2 orang di antara kami. Jadi pemasaran kecantikan, kataku, mencoba memulai percakapan. Kau harus menulis banyak teks iklan. Iya, dan merekam video, mengedit klip, menganalisis data. Dia menatap layar. Terkadang aku serius mempertimbangkan untuk berganti karir. Seni game hampir sama, revisi tanpa henti. Tetap saja, aku tertawa. Sepertinya kita semua berada di kapal yang sama. Dia bekerja selama setengah jam lagi, sementara aku duduk di sana dengan tenang menyesap kopiku. Sesekali dia meminta pendapatku tentang pilihan kata tertentu, dan aku akan memberikan saran. Pukul 3 pagi, dia akhirnya menutup laptopnya. Selesai, katanya sambil meregangkan badan. Terima kasih sudah menemaniku. Sama-sama. Aku berdiri. Aku mau kembali tidur. Selamat malam, teman sekamar. Malam. Kembali ke tempat tidur. Butuh waktu lebih lama bagiku untuk tertidur. Aku terus melihat profil wajahnya yang diterangi oleh cahaya laptopnya. Alarmku berbunyi pukul 7 pagi keesokan harinya. Setelah mandi dan berpakaian, aku keluar dari kamarku dan melihat Stella sudah di dapur membuat sarapan. Mau telur goreng? Tanyanya. Aku membuat 1 lagi. Tentu. Hari ini dia mengenakan blus biru muda dan celana panjang hitam. Rambutnya disisir rapi dengan riasan tipis. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari gadis yang mengenakan gaun tidur kemarin. Jam berapa kamu harus bekerja? Tanyaku. Aku harus masuk kerja jam 9, tapi aku harus ada di sana jam 8.30 untuk rapat pagi, katanya sambil menggeser telur ke piring. Kamu jam 9.30, tapi ini hari pertamaku di proyek baru, jadi aku ingin datang lebih awal. Setelah sarapan, kami pergi bersama untuk menunggu lift. Lift datang dari lantai pertama dengan 3 orang lain sudah di dalamnya. Saat kami masuk, tiba-tiba terasa sesak. Lift berhenti di lantai 10. Dan seorang ibu dengan kereta bayi mencoba masuk. Semua orang mundur. Secara naluriah, aku mengulurkan tangan untuk melindungi Stella. Khawatir kereta bayi itu akan menabraknya. Dia melirikku tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika kami sampai di lobi, kami berjalan keluar gedung. Dia berbelok ke kiri dan aku berbelok ke kanan. Sampai jumpa malam ini, katanya. Sampai jumpa malam ini, jawabku. Setelah beberapa langkah, aku berbalik dan melihat ke belakang. Sosoknya semakin kecil di pagi hari.
Bunyi klik tajam tumit sepatunya bergema di trotoar. Aku berbalik dan menuju stasiun kereta bawah tanah. Pikiranku tertuju pada rekan-rekan baru yang akan kutemui, pekerjaan yang akan kukerjakan, dan teman sekamar yang hanya akan kumiliki selama 2 minggu. Hidup penuh kejutan, pikirku. Dan mungkin beberapa kejutan tidak seburuk yang kubayangkan. Beban kerja untuk proyek baru ini bahkan lebih berat dari yang kuantisipasi. Ketua timku adalah seorang pria berusia 40-an. Rambutnya menipis di bagian atas, tetapi energinya tak terbatas. Dia mempersilahkanku duduk di mejaku dan menepuk bahuku. Ethan, proyek ini memiliki tenggat waktu yang ketat dan banyak pekerjaan. Kami mengandalkanmu. Aku melihat dokumen desain setebal 50 halaman yang dia kirimkan. Konsep karakter, seni lingkungan, detail properti. Aku harus menyelesaikan draft awal untuk semuanya dalam 2 minggu. Tanyakan saja jika ada pertanyaan, katanya sebelum pergi. Aku menarik nafas dalam-dalam dan membuka perangkat lunak tablet gambarku. Aku menyukai tantangan, tetapi ini terlalu berat. Saat makan siang, rekan kerjaku yang baru, Kevin, duduk di seberangku. Kamu orang baru? Kamu sekolah di mana? Kuliah seni di Pantai Timur, kataku. Bagus, kata Kevin sambil menyendok nasi ke mulutnya. Kami benar-benar butuh seseorang yang bisa menggambar. Seniman sebelumnya berhenti dan meninggalkan kekacauan besar. Sekarang aku mengerti mengapa mereka begitu terburu-buru untuk mempekerjakan seseorang. Aku mendengarkan Kevin mengeluh tentang proyek, klien, dan bagaimana makanan kantin semakin buruk sementara aku makan. Kamu tinggal di mana? Tanyanya. Parkview Towers, sekitar 4 pemberhentian kereta bawah tanah dari sini. Oh, dekat sekali. Kamu menyewa dengan orang lain atau sendiri? Aku ragu sejenak. Semacam dengan teman sekamar, ini sementara. Kevin tidak mendesak. Sebaliknya, dia mulai berbicara tentang konvensi game akhir pekan itu dan bertanya apakah aku ingin pergi. Aku memikirkannya dan setuju. Aku perlu mengikuti perkembangan pasar dan tidak ada salahnya untuk berteman dengan orang baru. Pukul 3 sore, aku menyelesaikan sketsa karakter pertama dan mengirimkannya ke ketua timku untuk ditinjau. 10 menit kemudian dia menjawab, terlihat bagus, teruslah seperti itu. Aku menghela nafas lega dan berdiri untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang konferensi, aku melihat beberapa orang berkumpul di sekitar ponsel pintar, berdebat tentang sesuatu. Aku melirik dan melihat antar muka semacam aplikasi kecantikan. Itu membuatku teringat Stella. Aku bertanya-tanya apakah dia juga sedang rapat seperti itu, berdebat sengit tentang sebaris iklan atau filter foto baru. Kembali ke mejaku, aku memeriksa ponselku. Tidak ada pesan baru. Selain perjanjian teman sekamar, Stella dan aku tidak punya cara untuk saling menghubungi. Mungkin itu yang terbaik, jaga jarak profesional. Aku mematikan komputerku pukul 8. Kevin masih bekerja. Dia melambaikan tangan. Sampai jumpa besok. Kereta bawah tanah tidak terlalu ramai, dan aku menemukan tempat duduk. Aku membuka galeri foto ponselku dan menemukan foto perjanjian teman sekamar yang kuambil kemarin. Aku bisa melihat tanda tangannya. Tulisan tangannya berantakan, tetapi namanya tertulis dengan jelas, Stella Morgan. Itu nama yang bagus, pikirku. Ketika sampai di depan pintu, aku ragu sejenak sebelum membukanya. Lampu ruang tamu menyala. Stella duduk di meja makan, dikelilingi oleh berbagai macam produk make up. Kau sudah kembali? Katanya tanpa mendongak, dengan hati-hati mengoleskan sesuatu menggunakan kapas. Ya, aku melepas sepatuku. Apa yang kau lakukan? Menguji produk baru untuk diulas? Akhirnya dia mendongak. Eyeliner ini diklaim tahan luntur selama 24 jam. Aku akan mengujinya. Mata kanannya, garisnya sempurna, tetapi mata kirinya masih polos. Terlihat agak lucu. Aku menahan tawa. Butuh bantuan? Tidak, aku bisa. Dia mendekat ke cermin dan mulai merias mata kirinya. Aku pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat aku kembali, dia sudah selesai. Kedua matanya simetris, garisnya lurus. Halus dan rapi. Dia jelas seorang profesional. Bagaimana hasilnya? Tanyanya menoleh ke arahku. Aku melihat lebih dekat. Bagus, sangat simetris. Dia tertawa. Pujian khas laki-laki. Dia berdiri. Sudah makan? Aku pesan makanan untuk dibawa pulang. Masih ada sisa. Belum. Kalau begitu, ayo makan. Aku memesan porsi tambahan. Makanan yang dibawa pulang itu makanan Thailand. Sup tomi dan kari hijau ayam. Kami duduk di meja. Dan Stella menyajikan semangkuk nasi untukku. Bagaimana pekerjaanmu? Tanyanya. Lumayan, hanya banyak yang harus dilakukan, kataku. Sama saja seperti biasanya. Menulis iklan tanpa henti, rapat tanpa henti. Dia mengaduk supnya dengan sendok. Terkadang aku bertanya-tanya, mengapa aku memilih bidang ini? Kurasa setiap industri seperti itu. Mungkin, desahnya. Tapi aku jurusan sastra Inggris di perguruan tinggi. Aku ingin menjadi editor, tapi aku terjebak di sini secara tidak sengaja. Sama halnya denganku. Kupikir aku suka menggambar, tapi aku tidak pernah membayangkan itu akan berubah menjadi pekerjaan di mana aku menatap layar komputer sepanjang hari, melakukan revisi tanpa henti. Selalu ada kesenjangan antara mimpi dan kenyataanmu. Di mana kamu kuliah? Tanyaku. Universitas Negeri, katanya. Tapi aku tidak jadi mengajar. Aku tidak tahan dengan anak-anak. Sebenarnya aku pernah berpikir untuk menjadi guru seni. Kenapa kamu tidak? Aku berpikir sejenak. Gajinya sangat rendah. Dan aku tidak mudah marah. Tidak cukup sabar. Stella tertawa terbahak-bahak. Kamu tampak cukup sabar bagiku. Aku pura-pura saja. Kami berdua tertawa. Suasana jauh lebih santai daripada kemarin. Setelah makan malam, Stella membereskan meja dan aku mencuci piring. Di tengah suara air mengalir, aku
Aku bisa mendengarnya berbicara di telepon di ruang tamu. Bu, aku tahu. Iya, pekerjaan baik-baik saja. Pacar? Tidak, aku terlalu sibuk untuk itu. Kamu punya jodoh untukku? Tidak, tolong. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk dijodohkan. Aku selesai mencuci piring dan mengeringkan tanganku. Stella sudah menutup telepon dan sekarang memeluk bantal, menatap kosong. Tekanan keluarga? Tanyaku. Dia tersenyum sinis. Mereka selalu mengomeliku setiap hari. Aku baru 26 tahun, tapi mereka membuatnya terdengar seperti aku 36 tahun. Sama di sini. Aku duduk di ujung sofa yang lain. Setiap kali ibuku menelepon, dia selalu bertanya apakah aku punya pacar. Dan apa yang kukatakan? Aku bilang, tidak, pekerjaan sangat sibuk. Lalu dia mulai bercerita tentang putri-putri teman dan kerabatnya. Aku menggelengkan kepala. Minggu lalu, dia mengirimiku foto seorang gadis yang bekerja di bank. Kau tahu, pekerjaan yang stabil. Stella tampak penasaran. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Tidak, aku bilang padanya, aku harus bekerja lembur. Pintar, Stella mengacungkan jempol. Aku lolos dari jebakan minggu lalu dengan mengatakan aku ada perjalanan bisnis. Kami saling memandang dan tersenyum. Sebuah pemahaman diam-diam terjalin di antara kami. Kami berada di kapal yang sama. Bukannya aku menentang hubungan, kata Stella tiba-tiba. Aku hanya tidak ingin menikah hanya demi menikah. Jika aku bertemu seseorang yang kusukai, itu akan terjadi secara alami. Jika tidak, sendirian juga tidak apa-apa. Aku mengangguk. Aku merasakan hal yang sama. Jadi, apakah kau pernah menjalin hubungan serius sebelumnya? Dia bertanya. 2 kali. Sekali saat kuliah, sekali setelahnya. Keduanya berakhir. Mengapa? Aku memikirkannya. Yang pertama, kami berpisah setelah lulus. Itu keputusan bersama. Yang kedua, kami memang tidak cocok. Dia ingin segera menikah, dan saya ingin fokus pada karier saya beberapa tahun lagi. Stella sepertinya sedang mempertimbangkan hal ini. Saya sudah punya 3 pacaran. Yang pertama adalah kekasih saya di SMA. Manis dan polos, tapi tidak bertahan lama. Yang kedua adalah rekan kerja setelah kami putus. Sangat canggung sampai akhirnya saya berhenti kerja. Yang ketiga, dia berhenti sejenak. Yang ketiga, tahun lalu, kami berpacaran selama 6 bulan sebelum saya tahu dia selingkuh. Saya mengerutkan kening. Dasar bajingan. Iya, dia berhasil tersenyum. Jadi, saya sedikit waspada terhadap pria sekarang. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak semua, kataku. Berhati-hati itu baik. Jam di dinding menunjukkan pukul 10. Stella menguap. Saya harus mencuci muka. Saya masih harus menguji berapa lama eyeliner ini bertahan. Bagaimana cara mengujinya? Lihat apakah luntur. Dia berdiri. Aku akan berlari di treadmill selama setengah jam untuk mensimulasikan berkeringat. Lalu aku akan mencuci muka untuk melihat seberapa mudahnya riasan itu hilang. Pekerjaannya terdengar berat. Apa kau butuh penonton? Kau mau menonton? Dia mengangkat alisnya. Aku sedikit penasaran. Stella berpikir sejenak. Oke, tentu. Ini bukan rahasia negara. Dia masuk ke kamar tidur utama dan keluar mengenakan bra olahraga dan celana pendek. Ada treadmill lipat di sudut ruang tamu. Dia memasangnya, memprogram kecepatan, dan mulai berlari pelan. Aku duduk di sofa dan menonton. Bentuk larinya bagus. Napasnya teratur. Kunci rambutnya berayun bolak-balik mengikuti irama. Setelah 10 menit, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Bagaimana hasilnya? Tanyanya. Eyelinernya tidak bergeser, laporku jujur. Bagus. Ayo kita lanjutkan. Setelah 20 menit lagi, bajunya basah oleh keringat. Dia menghentikan treadmill, menyeka wajahnya dengan handuk, dan mendekat ke cermin untuk memeriksa matanya. Benar-benar tidak luntur, katanya, dengan nada terkejut yang menyenangkan dalam suaranya. Produk ini sebenarnya cukup bagus. Aku memberinya sebotol air. Selamat, terima kasih. Dia mengambil botol itu dan meminum setengahnya sekaligus. Sekarang, mari kita lihat seberapa mudahnya menghapusnya. Dia mengambil penghapus riasan dan kapas, lalu mulai membersihkan wajahnya di depan cermin. Gerakannya sudah terlatih. Dalam beberapa usapan, eyeliner itu hilang, terhapus dengan bersih. Stella mengangguk. Pudar, aku bisa menulis ulasan positif untuk produk ini. Aku melihat wajahnya yang sekarang bebas dari riasan. Dia tampak berbeda, lebih lembut. Matanya tidak setajam sebelumnya, dan ada beberapa bintik samar di hidungnya. Apa yang kau lihat? Tanyanya, menyadari tatapanku. Tidak ada. Aku memalingkan muka, hanya berpikir kau benar-benar berdedikasi pada pekerjaanmu. Kau harus begitu jika ingin mencari nafkah. Dia mengumpulkan perlengkapan riasnya. Aku mau mandi. Kamu perlu ke kamar mandi dulu? Kamu duluan saja. Aku tidak terburu-buru. Stella menghilang ke kamar mandi, dan sesaat kemudian, aku mendengar suara air mulai mengalir. Aku kembali ke kamarku dan membuka laptopku, berniat untuk menggambar lagi. Tetapi aku tidak bisa fokus. Aku memikirkan apa yang dia katakan tentang bersikap waspada terhadap laki-laki. Aku tidak bisa menyalahkannya. Setelah apa yang telah dia alami, siapapun akan berhati-hati. Pancuran berhenti. Beberapa menit kemudian, Stella keluar dengan piyama, rambutnya terbungkus handuk. Kali ini, piyama katun polos dengan sedikit motif beruang. Semuanya milikmu, katanya. Terima kasih. Ketika aku keluar dari kamar mandi, lampu ruang tamu mati, tetapi sedikit cahaya terlihat dari bawah pintu kamar tidurnya. Aku kembali ke kamarku dan berbaring, mendengarkan suara ketikan samar dari sebelah. Dia sedang menulis ulasannya, pikirku. Aku memejamkan mata, tetapi pikiranku terus memutar ulang gambar Stella berlari di atas treadmill, menghapus riasannya, dan ekspresi wajahnya ketika dia mengatakan bahwa dia waspada di dekatku. Aku berbalik, memaksa diriku untuk tidur. Aku harus bangun pagi besok, dan aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 2 minggu ke depan, pikirku mungkin
mungkin akan lebih sulit dari yang kukira. Bukan karena dia sulit untuk diajak tinggal. Sebaliknya, itu karena dia terlalu mudah untuk diajak tinggal. Dan orang-orang yang mudah diajak Bergaul memiliki cara untuk membuatmu menurunkan kewaspadaanmu. Dia hanya teman sekamar selama 2 minggu. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa hanya itu. Pada hari kelima kami tinggal bersama, aku menemukan Stella memiliki rutinitas. Dia bangun pukul 6.30 setiap pagi untuk melakukan yoga di balkon. Pertama kali aku melihatnya, aku terhuyung-huyung ke dapur untuk mengambil air. Setengah tertidur, dan aku melihat siluet meregangkan tubuh di cahaya fajar. Dia mengenakan pakaian yoga yang pas di tubuhnya. Gerakannya selembut kucing. Aku tak berani menatapnya dan segera kembali ke kamarku. Tapi keesokan harinya dan hari berikutnya, aku tanpa sengaja bangun di waktu yang sama. Pada hari keempat, dia langsung bertanya, "Mau ikut? Bahu dan lehermu terlihat sangat kaku." Bahu dan leherku memang benar-benar kaku karena menatap komputer seharian. "Aku tidak tahu cara yoga. Aku bisa mengajarimu beberapa peregangan sederhana," katanya santai. "Lagi pula kau sudah bangun." Dan begitulah aku mendapati diriku di balkon di sebelahnya. Udara pagi terasa sejuk. Kota masih sebagian besar tertidur. Stella mengajariku beberapa pose dasar. Pose anjing menghadap ke bawah, pose kucing sapi, pose anak, hirup napas, rentangkan, hembuskan napas, rileks, katanya dengan suara tenang. Aku mengikuti instruksinya, merasakan otot-otot di punggungku perlahan mulai mengendur. Sinar matahari menembus celah-celah di antara bangunan, jatuh pada kami berdua. "Kau melakukan ini setiap hari?" tanyaku. "Iya, kecuali jika aku harus bekerja sampai larut malam." Dia berpindah ke pose baru. "Aku sudah melakukannya selama 3 tahun. Itu bagus untukmu. Aku kagum dengan kedisiplinanmu. Itu sudah menjadi kebiasaan sekarang." Stella menyelesaikan pose terakhirnya dan duduk bersila. "Lagi pula pagi ini tenang, bagus untuk berpikir." Aku menirunya duduk di atas matras. Dia benar, suasananya damai. Suara lalu lintas masih terdengar samar-samar. "Biasanya kamu memikirkan apa?" tanyaku. "Semuanya. Kehidupan kerja, apa yang akan kumakan akhir pekan ini, kemana aku akan pergi liburan berikutnya." Dia tersenyum. "Terkadang aku bertanya-tanya untuk apa aku bekerja begitu keras." Aku terdiam. Aku sering bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Menggambar adalah gairahku, tetapi begitu menjadi pekerjaan, gairah itu bercampur dengan begitu banyak hal lain. Tenggat waktu, umpan balik klien, tren pasar. "Bagaimana denganmu?" tanyanya. "Bagaimana cara menjadi lebih baik dalam keahlianku? Bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan?" Aku terdiam. "Dan kapan aku akhirnya bisa merasa aman di kota ini?" Stella mengangguk. "Aku mengerti. Terkadang rasanya generasi kita selalu berlari, takut untuk berhenti. Aku takut kamu akan ketinggalan kalau begitu." Kami duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Di kejauhan, kami mendengar suara mesin bus pertama hari itu. Kota itu mulai bangun. "Tommy, bersiap-siap untuk bekerja," kata Stella sambil berdiri. "Aku yang masak malam ini. Ada alergi makanan?" "Tidak, aku bisa makan apa saja." "Oke, aku akan mencari solusinya." Malam itu, aku pulang kerja tepat waktu. Aku bahkan mampir ke toko kelontong untuk membeli buah dan yogurt. Saat aku pulang, Stella sedang di dapur memotong sayuran. "Aku beli buah," kataku sambil meletakkan tas di atas meja. "Terima kasih." Dia melirik ke belakang bahunya. "Sempurna untuk setelah makan malam." Makan malamnya adalah pasta Cajun pedas, brokoli panggang, dan salad sederhana. Aku menggigit pasta itu dan langsung merasakan pedasnya. "Terlalu pedas?" tanya Stella. "Enak, aku bisa menanganinya. Aku dari Louisiana, jadi aku biasa menambahkan sedikit rasa pedas pada semuanya." Dia tertawa. "Lain kali aku akan menguranginya." "Tidak, jangan. Ini bagus sekali." Aku mengambil gigitan lagi. Rasanya enak sekali. Kami ngobrol sambil makan. Stella bercerita tentang klien konyol yang dia ajak bernegosiasi hari itu, yang ingin dia ajak Menulis iklan yang menjanjikan masker wajah mereka akan mengubahmu menjadi dewi dalam 3 hari. Aku bilang itu iklan palsu, dan kami tidak bisa menulis iklan seperti itu. Klien itu bilang semua orang melakukannya, jadi kenapa kami tidak bisa? Stella memutar matanya. Kami akhirnya berdebat sampai bosku harus turun tangan. Apa keputusannya? Kami berkompromi dengan peningkatan tekstur kulit dalam 7 hari. Dia menghela napas, yang masih merupakan klaim yang samar tetapi setidaknya tidak terlalu keterlaluan. Aku bercerita tentang klienku sendiri yang bersikeras menambahkan sepasang sayap pada karakter game terlepas dari apakah itu masuk akal untuk desainnya. Aku bilang karakternya adalah seorang pembunuh, jadi sayap tidak cocok. Klien itu bilang sayapnya terlihat keren dan pemain akan menyukainya. Aku menirukan suara klien itu. "Ethan, kamu harus memikirkan pasarnya." Stella tertawa. "Dan apa yang terjadi?" "Aku menambahkan sayapnya," kataku sambil mengangkat bahu. "Tapi aku mendesainnya agar lebih kecil dan lebih halus. Sebuah kompromi. Sepertinya tidak ada di antara kita yang memiliki kehidupan yang mudah." Setelah makan malam, saya mencuci piring tanpa diminta. Stella memotong buah dan menatanya di piring. Kami duduk di sofa dan menonton acara realitas acak. "Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan?" tanyanya. "Tidur, menggambar, terkadang makan malam bersama teman-teman," saya berkata. "Akhir pekan ini saya dan seorang kolega akan pergi ke konvensi game." "Konvensi game? Seru ya?" "Lumayan, kita bisa lihat game-game baru dan banyak sekali cosplayer." Mata Stella berbinar. "Cosplay?
Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Mau ikut dengan kami? Kata-kata itu keluar dari mulutku bahkan sebelum aku menyadarinya. Stella berpikir sejenak. Apakah tidak apa-apa karena kamu pergi dengan rekan kerjamu? Tidak masalah, semakin banyak semakin baik, kataku. Kevin orang baik, dia tidak akan keberatan. Kalau begitu aku ikut, dia tersenyum. Lagi pula aku tidak punya rencana akhir pekan ini. Aku mengangguk, tetapi aku merasakan debaran aneh di dadaku. Apakah ini kencan? Tidak, tentu saja tidak. Kami hanya teman sekamar yang sedang nongkrong. Jadi mengapa aku tiba-tiba sangat menantikannya? Pada Sabtu pagi, Stella dan aku bertemu Kevin di stasiun kereta bawah tanah. Ketika Kevin melihat Stella, matanya melebar sesaat, tetapi dia cepat pulih. Ini Stella, teman sekamarku. Aku memperkenalkan mereka. Ini Kevin, rekan kerjaku. Hai, kata Stella ramah. Hei, senang bertemu denganmu. Kevin tersenyum lebar. Ethan lupa menyebutkan bahwa teman sekamarnya sangat cantik. Stella tertawa. Terima kasih atas pujiannya. Konvensi itu sangat ramai. Butuh waktu 20 menit bagi kami untuk masuk ke dalam. Aula pameran dipenuhi orang dengan antrian panjang untuk setiap demo game dan cosplayer berpose untuk foto di mana-mana. Stella tidak tahu banyak tentang game, tetapi dia tampak terpesona. Kostum karakter itu luar biasa, katanya, sambil menunjuk seorang gadis yang berpakaian sebagai karakter dari game fantasi. Itu buatan tangan, banyak kerja keras yang dibutuhkan untuk membuatnya, jelasku. Kevin sangat memperhatikan Stella, menjelaskan latar belakang berbagai game. Aku berjalan di samping mereka, tiba-tiba merasa Kevin sedikit terlalu banyak bicara. Ayo kita lihat bagian di sana, kataku, sambil menunjuk ke area yang kurang ramai. Tentu, kata Stella, mengikutiku. Itu adalah bagian game indie, lebih tenang dan kami bisa santai saja. Stella berhenti di game puzzle dan memainkan demonya. Ini menyenangkan, katanya. Seninya sederhana, tetapi teka-tekinya sangat sulit. Pintar. Aku berdiri di belakangnya, mengamatinya bermain. Jari-jarinya panjang dan ramping, bergerak tanpa suara di layar sentuh. Ketika dia memecahkan teka-teki ketiga, dia tertawa gembira. Apakah aku hebat atau tidak? Tanyanya, menoleh kepadaku. Kamu luar biasa, kataku. Kevin datang Menghampiri. Oh, aku tahu game ini. Game ini memenangkan penghargaan di Indie Games Festival tahun lalu. Kami berkeliling sebentar sebelum makan siang di food court pusat konvensi. Kevin pergi mengambil minuman, meninggalkan Stella dan aku sendirian di meja. Rekan kerjamu baik, kata Stella. Ya, dia orang baik, tapi sedikit terlalu antusias. Dia tertawa. Dia terus menjelaskan semuanya kepadaku. Dan aku merasa tidak enak untuk mengatakan kepadanya bahwa aku tidak mengerti sebagian besarnya. Aku juga tertawa. Memang begitulah dia. Dia seperti itu dengan semua orang. Kevin kembali dengan minuman dan percakapan kembali ke pekerjaan. Dia bertanya kepada Stella apa pekerjaannya, dan ketika dia mendengar bahwa Stella bekerja di bidang pemasaran kecantikan, dia tampak tertarik. Adik perempuanku ingin terjun ke bidang itu. Apakah kamu punya saran? Stella berpikir sejenak. Dia sebaiknya mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti aplikasi riasan, fotografi, dan pengeditan foto. Kemudian, yang terbaik adalah memulai sebagai asisten untuk mendapatkan pengalaman. Dia baru saja lulus kuliah dan agak bingung. Kevin berkata, apakah tidak apa-apa jika aku memberikan nomormu padanya? Dia bisa meminta saran langsung darimu. Stella ragu sejenak, tetapi kemudian mengeluarkan ponselnya. Tentu, mereka bertukar informasi kontak. Aku memperhatikan mereka dan perasaan aneh di dadaku kembali. Aku menyesap soda dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Sore harinya, kami menonton kompetisi cosplay. Stella benar-benar asyik. Dia mengambil banyak foto dan mengatakan dia bisa menggunakan desain riasan dan kostum sebagai inspirasi untuk karyanya. Kamu sebenarnya bisa belajar banyak dari riasan cosplay. Dia bercerita kepadaku tentang cara menggunakan kontur untuk mengubah bentuk wajah atau cara memasang bulu mata palsu agar mata terlihat lebih besar. Aku tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi mendengarkannya berbicara dengan penuh semangat sangat menarik. Kamu tahu banyak tentang ini. It's part of the job, she said, and I genuinely enjoy it. The competition ended around 4. Kevin suggested we all go out for dinner, but Stella glanced at me before saying, "Thanks for showing me around today. Dinner's on me." "Oh, we can't let you do that," Kevin said. "Consider it payment for my tour guides," she laughed. "I know a great Cajun place nearby." The three of us went to the restaurant. Stella ordered like a pro, spicy fried chicken, blackened catfish, and a few other classic dishes. "Can you handle spice?" she asked Kevin. "I'm from Tennessee. I can handle it." Good. When the food arrived, Kevin and Stella hit it off, talking about everything from food to travel to their hometowns. I didn't have much to add, so I mostly just ate. "Ethan, you're quiet," Kevin pointed out. "Just listening to you guys," I said with a small smile. Stella looked at me and then changed the subject. "The best part about today was seeing so much creativity in our line of work. Running out of inspiration is the worst." "Yeah, it's the same in game development," Kevin agreed.
Sometimes a whole team pulls an all-nighter just to brainstorm one idea. Finally, something I could contribute to. Last month, we argued for 3 days over a single level design. Who won in the end? Stella asked. Our team lead. He made the final call, I said. But later, the playtest data proved he was right. Experience counts for something. After dinner, Kevin said he had other plans and left. Stella and I took the subway home together. The evening rush hour was over, and the train wasn't crowded. We sat side by side, and Stella scrolled through the pictures she'd taken that day. This one turned out really good, she said, showing me her phone. It was a picture of me, a side profile, standing in front of a giant game poster. I didn't even know she'd taken it. In the photo, I was looking up slightly, my expression focused. When did you take this? I asked. I just thought it was a nice shot, she said, taking Her phone back. You don't like it? I could delete it? No, it's fine. You can keep it. She put her phone away after a minute. Thanks for taking me with you today. Don't thank me. You bought us dinner. That's different. She looked at the city lights flashing past the window. I've lived in this city for 2 years and I rarely go out on weekends. I'm always either working or at home. It was the same for me. I realized other than a few necessary social outings, I spent most of my time at home. You should get out more, I said. I know a few good museums. Yeah, she smiled. When you're not busy, maybe. It was after 8 by the time we got home. Stella went to shower first. I sat in the living room replaying the day in my head. I definitely felt a pang of something when Kevin added Stella on his phone. Why? I couldn't quite put my finger on it. Stella came out of the shower, her hair dripping. You should go. The hot water might run out. Okay. I was still thinking about it in the shower. When I came out, Stella was on the balcony, taking down some dry laundry. She was on her tiptoes, reaching for a shirt on the clothesline. The hem of her t-shirt rolled up, revealing a sliver of her waist. I quickly looked away. Need help? No, got it. She held the clothes in her arms. By the way, I might have to work late a few nights next week. Okay, good to know. You too. Don't stay up too late, she said. I've noticed you have dark circles under your eyes. I subconsciously touched the skin under my eyes. Is it that obvious? Obvious, she said with a smile. Get some sleep. Good night. Good night. Back in my room, I lay in bed, unable to sleep. I opened my phone and found a picture Stella had taken of me. It was a good picture. The lighting and angle were perfect. I saved the photo to a private album. The city lights filtered through the gap in my curtains. I thought about what Stella had said about being guarded around men, and I thought about how easily she had chatted with Kevin. It seemed like she had already let her guard down around me. Was that a good thing or a bad thing? I didn't know. All I knew was that these 2 weeks of living together were about to get a lot more complicated than I'd anticipated, and she was moving out in 10 days. Monday's morning meeting dragged on forever. My team lead slammed a newly revised design document on the table. The client has changed their mind again. They want the characters to be more fierce and the environments to be more ethereal. What exactly fierce and ethereal mean, they didn't say. They want us to figure it out. A collective groan went through the room. I looked at the printout in my hands. It was covered in red and blue annotations, a chaotic work of abstract art. Ethan, you're in charge of 3 main characters. I need the revised drafts by Wednesday at the latest, my lead said, singling me out. Got it, I said, mentally calculating. Wednesday. That gave me 2 days. Back at my desk, I opened a file for the character I'd spent all last week on. Now I had to scrap it and start over, all because it wasn't fierce enough. I ordered takeout for lunch and ate at my desk. Kevin came over with his lunch tray. Knock on the cafeteria. On a deadline, I said without looking up. Client changed their mind again. Kevin sat down next to me. You'll get used to it. They've changed their minds 8 times this month already. I gave him a tired smile and took a bite of my burger. It was tasteless. By the way, your roommate Stella is really cool, Kevin said. My sister added her on social media yesterday and she answered a ton of her questions. She was super patient. My hand paused midair. Oh, yeah? Yeah? My sister was thrilled. Said she found her mentor. Kevin stirred his rice. She also said the makeup tutorials Stella posts are really helpful. It only then occurred to me that I didn't even have Stella's number. All I had was the phone number on our roommate agreement. You have her on social media? I asked. Yeah, I added her yesterday, right in front of you. Kevin gave me a strange look. You didn't? No, didn't think I needed to. You live with her and you not even connected on social media? Kevin laughed. You guys are formal. I didn't respond, just kept eating. That uncomfortable feeling was back, and this time it was stronger. At 3 in the afternoon, I finished the first revision and sent it to my lead. Then I stood up and headed to the break room for some air. 2 female colleagues were chatting quietly in the break room, but I still caught a few words. That's why I always say temporary roommate situations are a recipe for disaster. I know, right? A single guy and a single girl. It's only a matter of time before feelings get involved or they start hating each other. That's even worse. I turned around and walked away before they saw me. Back at my desk, I stared at my computer screen, unable to focus. Feelings get involved? Me and Stella? No way. We'd only known each other for a few days and she was moving out at the end of the month. But then why did I care so much that Kevin had her on social media? Why did I remember what she looked like doing yoga while I saved the picture she took of me? I shook my head, forcing myself to focus on work, but my productivity was shot. I only managed to finish half a sketch that afternoon. It was 8 by the time I left. I dragged my tired body home, pausing at the door to compose myself before going in. The living room light was on, but no one was there. I heard a noise from the kitchen and found Stella stirring a pot on the stove. You're back, she said, turning. Have you eaten? Not yet. Good. I made some congee. She turned off the heat. I had to work late too, so I just made something simple. We
sat at the table. The congee was soft and warm with finely chopped greens, a little salt, and sesame oil. It was simple, but comforting. You look exhausted, Stella said. The client changed the specs. I have to redraw everything. That's rough. She nodded sympathetically. We had a problem today, too. Our model canceled at the last minute, so I had to step in. I didn't notice she was wearing heavy makeup, or at least the remnants of it. The eyes were still visible. You were the model. It was an emergency, she said, rubbing her face. I had to smile at the camera for 3 hours. My face is completely stiff. How did it turn out? Okay, I guess. The director said I looked natural. She smiled. Taking off all this makeup was a pain. I looked at her. Then I asked, "Can I get your number?" "How is that?" "Why the sudden request?" "Just so it's easier to get in touch," I said, feeling a little awkward. "In case something comes up, texting is easier than calling." "Sure." She took out her phone. Scan my toad. We added each other. I saw her profile picture was a photo of a sunset. Her feed was set to private, so I couldn't see anything. "You don't post much?" I asked. "This is my professional account, so not really," she said. "I barely use my personal one. Too lazy." I nodded. I scrolled through my own feed. My last post was a month ago, a link to a gaming news article. "My feed's pretty boring," I warned her. "It's okay. Mine too." After we finished the congee, Stella went to do the dishes. I opened my phone and saw a text from Kevin. "Why is there nothing on your roommate's feed?" I texted back. "It's set to private." "Oh, that makes sense," Kevin replied. "By the way, my sister wants to take her out to dinner to thank her for CentOS. Do you think she'd say yes?" I stared at the text, my thumb hovering over the screen. Finally, I typed, "You should answer yourself." "Good point. I will." I put my phone down. That uncomfortable feeling was back. This time, I knew what it was. I was jealous. The realization startled me. Jealous? Over a roommate I'd only known for a few days? But feelings don't follow logic. Stella came out of the kitchen and saw me staring into space. "What are you thinking about?" "Nothing." I stood up. "I've got more work to do." "Don't stay up too late," she said. "Your health is important." "I know." Back in my room, I opened my laptop but couldn't bring myself to draw. I clicked on Stella's profile picture and stared at the sunset. Where was it taken? When I opened our chat, wanted to type something, but I didn't know what. I typed, "Thanks for the congee," then deleted it. Too formal. In the end, I didn't send anything. I closed the chat and forced myself to work. At 11, I finally finished the second draft. I saved the file and rubbed my sore eyes. The living room light was still on. I went out and saw Stella curled up on the couch, watching something on her tablet. "Still up?" I asked. "Watching the show to unwind." She took off her headphones. "Are you done?" "Yeah, for the night." She put her tablet aside. "That sounds tough. I'm used to it." I sat down in the armchair next to the couch. "What are you watching?" "An old show, Game of Thrones. This is my 3rd time watching it." "Is it good?" "It's amazing. The plot, the acting, everything," she said. "And every time I watch it, I notice new details. I'd heard of it, but never seen it." We sat in silence for a moment, the only sound coming from the tablet. "Have you found new places yet for when you move out?" I asked suddenly. She shook her head. "Haven't had time to look. I'll check some places out this weekend." "Need any help? I can help you move." "No, it's fine. I don't have much stuff. I could just get a U-Haul." She smiled. "But thanks for the offer." "No problem." I paused. "You know, you could stay a few more days if you need to. I'm not in a rush." She looked at me. "The contract ends at the end of the month, so I should be out by then. Besides, you rented the whole apartment. It wouldn't be right for me to overstay. But you haven't found a place yet." "I'll find one." Her tone was light. "Worst case, I'll stay in a hotel for a few days or crash at a friend's place." I wanted to say, "You can stay here," but I held my tongue. On what grounds? We were just temporary roommates. "I hope you find a place you like," I said instead. "Thanks." She yawned. "I'm getting sleepy. I'm going to bed. You should get some rest too." "Okay. Good night." "Good night." She went into her room and closed the door. I sat on the couch for a little longer, staring at her door before getting up and going back to my own room. I lay in bed, my mind a mess. Work, Stella, Kevin's text. It was all jumbled together. Finally, I opened my phone, went to my chat with Stella, and sent a message. "Good night." A few minutes later, she replied, "Good night. Sweet dreams." Just 4 simple words, but I read them over and over. I took a screenshot, then turned off my phone and closed my eyes. This wasn't right. I thought I was getting too invested, but the feeling was already there, growing like a vine, and I couldn't stop it. The next morning, I woke up earlier than usual. I made breakfast, fried eggs, bacon, and toast. When Stella came out, she looked surprised. "Wow, what's the occasion?" "I was up early, so I just made a little extra," I said. "Sit down and eat." She sat down and took a bite of an egg. "Not bad." "It's all right." We ate in silence. The morning sun streamed through the window, casting warm yellow patches on the table. "What time do you get off work today?" she asked. "Not sure. I might have to work late," I said. "You?" "Me too. I have a proposal to finish. So tonight, I probably won't be home for dinner. I'll just grab something near the office," she said. "Don't wait for me." "Okay." The conversation should have ended there, but I added, "Don't work too late. Be safe." She looked at me and smiled. "Okay, Mom." The nickname made my ears burn. I looked down at my plate and didn't say anything else. When we left, we waited for the elevator together. It came down from a higher floor. When the doors opened, a young couple was inside, holding hands and laughing. We stepped in and stood in the corner. The couple got off on the 10th floor, leaving just the two of us. "What's the longest relationship you've ever been in?" Stella asked suddenly. I thought about it. 1.5 years in college. "Why did you break up?" "We were going in different directions after graduation. She went back to her hometown and I stayed here." I said it was amicable. "We're still friends." "That's good," she said. "My longest was 2 years. It ended when I found out he was cheating. It was a mess." "So that's why you said you're guarded around men." "Yeah." She watched the floor numbers change. "But I know not all guys are like that. It just takes time to learn to trust again." The elevator
elevator reached the first floor. The doors opened and we walked out. "You're being very philosophical today," I said. "Gotta be deep sometimes," she said with a laugh. "All right, I'm off. See you tonight. See you tonight." I watched her walk toward the subway station, and something in my chest softened. I knew then that I was starting to fall for my roommate of 2 weeks, and she was moving out in 7 days. On Wednesday afternoon, I sent the revised draft to my team lead. 5 minutes later, he replied, "Approved." I leaned back in my chair and let out a long sigh. I had been working until the early hours of the morning for the past 3 days to get it done. My eyes were dry and sore, and my shoulders were as stiff as a board. Kevin came over. "Done? Let's go. I'll buy you a coffee." We went to the coffee shop downstairs. Kevin ordered 2 Americanos and found a quiet corner. "You haven't been yourself lately," he said. I stirred my coffee. "What do you mean?" "I can't put my finger on it, but you seem distracted," he said, studying me. "Is it because of work or something else?" I didn't answer. "Is it about your roommate?" he asked tentatively. "How did you know?" "Just a guess," he smiled. "I saw the way you looked at her at the convention. It was obvious." My hand trembled, and I nearly spilled my coffee. "Was it that obvious?" "Not really, but I know you," he said. "You had the same look on your face when you had a crush on that senior in college." He was right. I had a huge crush on a senior in college. I pursued her for 3 months, but then she went to study abroad, and that was the end of that. "She's moving out at the end of the month," I said. "So?" he asked. "If you like her, ask her out. Just because she's moving out doesn't mean you can't see her anymore. We've only known each other for 10 days. Time doesn't matter. It's about the connection," he said with a shrug. "My girlfriend and I got together after 2 weeks, and we've been together for 3 years now. We're doing great." I knew Kevin had a serious girlfriend. They were planning to get married next year, but she's guarded around men, I said, telling him about what had happened with Stella's ex. Kevin listened, then thought for a moment. "Okay, you need to be careful then. Don't rush things, but you have to show her you're interested. Otherwise, how will she know?" "How do I do that?" "Ask her out to dinner. Get her a gift. Show her you care," he said, "but be casual about it. Don't be too intense." His advice was vague, but I knew I had to do something. Otherwise, once she moved out, we might never see each other again. "By the way, my sister is taking Stella out to dinner tomorrow to thank her for her advice," Kevin said. "Want to come?" I hesitated. "Is that appropriate?" "Of course it is. The more the merrier," he said. "Plus, my sister's bringing her boyfriend. It'll be awkward if I'm the only single one." "Okay, I'll go." We set a time and place, then went back to the office. I wanted to text Ella about dinner tomorrow, but I decided it would be better to tell her in person. When I got home, she wasn't back yet. I took a shower, changed my clothes, and waited for her in the living room. At 8:30, I heard the key in the lock. Stella came in holding a takeout bag. "Have you eaten?" she asked. "Not yet. I was waiting for you." She paused. "Waiting for me?" "Yeah, I have something to tell you," I said, standing up. "You should eat first." We sat at the table. She had bought a spicy hot pot, enough for 2. She gave me a portion. "What's up?" she asked. "Tomorrow night, Kevin's sister is taking you out to dinner to thank you for your advice," I said. "Kevin invited me too. Are you going?" She thought for a moment. "Yeah, I should go. It would be rude not to." "Okay, then we could go together. Where are we eating?" I told her the name and address of the restaurant. She nodded. "I know that place. It's not far from my office." We ate in silence. The hot pot was incredibly spicy. I was sweating, but Stella didn't even flinch. "You can really handle your spice," I said. "I grew up with it," she said with a laugh. "Back home, everything is spicy." After we finished and cleaned up, she went to